Iya. Saya kirim. Segera dimulai saya nanti Bismillahirrahmanirrahim. 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lama. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana Alhamdulillah di siang pada hari ini kami mendapatkan presentasi kembali yang maaf agak terlambat. Bukan agak, memang terlambat, maaf ya. Langsung saja pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Kita akan mempresentasikan yang berjudul Thaharah dalam Islam. Langsung saja pada pendahuluan. Agama Islam merupakan agama yang meletakkan kebersihan dalam posisi yang tertinggi. Ajaran kebersihan dalam Islam merupakan sebuah konsekuensi daripada iman. Ketakwaan kepada Allah dan kebersihan juga menjadi bagian yang terpenting dari unsur-unsur pokok Islam, meliputi akidah, syariah, dan muamalah. Kebersihan juga dipandang sentral dalam kajian fikih Islam, yang merupakan bagian pertama dalam lembar buku-buku fikih dengan spektrum pembahasan yang sangat lengkap. Di dalam kajian kitab-kitab fikih, masalah yang berkaitan dengan kebersihan disebut thaharah, yang secara etimologi memiliki arti kebersihan. Kata thaharah tercantum di dalam kitab suci Al-Quran yang jumlahnya lebih dari 30. Makna thaharah mencakup aspek bersih lahir, jasmani, dan bersih batin secara rohani. Kemudian pengertian thaharah. Thaharah adalah syarat utama sahnya berbagai ibadah, terutama sholat, sehingga memiliki posisi yang sangat penting bagi setiap muslim. Kemudian, dasar dan hukum thaharah. Dasar hukum thaharah adalah wajib bagi setiap muslim sebelum melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 222, dan hadis Nabi SAW, taharah meliputi bersuci dari hadas dan najis pada badan, pakaian, serta tempat menggunakan air atau tanah. Berikut adalah rincian dasar hukum taharah. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ayat ini adalah dalil utama yang menjelaskan tata cara bersuci, wudhu, dan mandi wajib sebagai syarat sah sholat. Allah memerintahkan untuk membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Kemudian yang kedua, dalil dari Al-Baqarah ayat 222 menyatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri, menekankan pentingnya menjaga kesucian. Dalil yang terakhir, dalil hadis Nabi SAW. Kunci salat itu adalah bersuci. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Hadis tentang air sesungguhnya air itu suci dan tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya menjadi najis. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya di slide ini tertulis jenis toharo. Toharo yang biasa disebut dengan bersuci itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah toharo maknawiyah. Bisa disebut juga penyucian jiwa dari penyakit hati seperti syirik dan riya. Dan ada toharo hisiyah, yaitu penyucian fisik dari hadas dan najis. Selanjutnya, benda yang digunakan toharo. Di sini ada 7 macam air. Yang pertama ada air hujan. Terus ada air laut, air sungai, air sumur, dan air mata air salju, dan yang terakhir ada air embun. Benda padat, kalau misalkan nggak ada air, bisa juga ini untuk istinja bisa menggunakan batu. Kalau bisa ada 3 batu, tapi kalau nggak ada 3 batu, 1 batu nggak apa-apa, cuma di sisinya itu harus mempunyai 3 sisi ya. Ya, jadi kayak gitu loh. Terus, jika tidak ada batu, bisa juga menggunakan tisu. Tisu atau kertas, dedaunan juga bisa. Selanjutnya, macam-macam najis. Di sini ada 3 najis. Aku ada
Yang pertama adanya najis mukhafafah yang bisa disebut dengan najis ringan. Contoh, air kencing bayi laki-laki yang belum cukup berusia 2 tahun dan belum pernah makan atau minum. Jadi cuma cuma minum ASI. Dan cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis meskipun tidak kok meskipun memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Selanjutnya najis mutawasito yaitu najis sedang. Najis yang sering ditemui dalam sehari-hari. Najis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu najis ainia, najis yang masih memiliki wujud, warna, bau, atau rasa. Terus najis hukmiyah, najis yang diyakini adanya, namun sudah tidak ada lagi warna, bau, dan rasanya. Contoh, kencing yang sudah kering. Yang nomor 3, najis mukhaladah, yaitu najis yang berat. Contoh, najis yang berasal dari anjing dan babi, baik air liur, kotoran, atau bagian tubuhnya. Cara mensucikannya dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Selanjutnya kesimpulan. Kemudian kesimpulan, toharoh merupakan konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan kesucian lahir dan batin. Toharoh tidak hanya mencakup kebersihan fisik seperti wudhu, mandi wajib, dan tayamum, tetapi juga kebersihan hati dari sifat-sifat tercela. Ini saya mau menambahkan sedikit cerita. Suatu ketika ada seorang wanita yang bertanya kepada ulama, Ustadz, saya udah selesai masa haidnya. Masa haidnya udah selesai. Tapi di tempat saya tidak adanya air. Saya ke sana nggak mendapati air. Bagaimana saya mensucikannya, suci dari haid tersebut? Apa saya perlu berguling-guling di tanah? Kayak gitu. Kemudian Ustadznya menjawab. Ustadznya di situ jawab, bertayamumlah kamu. Jadi kalau biasanya kalau cewek habis haid kan dia mandi ya, mandi wajib ya, mandi kuyur-kuyur kayak gitulah. Nah, tapi kalau tidak adanya air, kita disunahkan tayamum. Jadi tayamum ini kuncinya untuk mensahkan kita buat ibadah. Tapi waktu kita berada di tempat lain dan mendapati air, kita selalu suci lagi, mensucikan diri lagi. Bisa lanjut aja ya. Dengan menjaga taharah, seorang muslim dapat melaksanakan ibadah dengan sah dan lebih khusyuk. Oleh karena itu, taharah menjadi dasar utama dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan pribadi yang bersih, sehat, dan dekat dengan Allah. Mungkin sampai sini saja. Apa ada pertanyaan, diskusi, sanggahan? Apa ada yang ditanyakan teman-teman? Atau ada yang ingin didiskusikan, disanggah, apapun itu? Ada? Ya, nggak apa-apa. Mandi wajib ada rukun-rukunnya, tapi misalkan mandi wajib jika hanya menggunakan hanya membasahi itu seluruh tubuh. Bagaimana menjelaskan ulama tentang hal Izin menjawab. Dulu aku pernah pelajaran ini. Kata ustazahku pas kita mandi wajib setelah cewek haid. Itu nggak tahu kalau selain ini ya, sudah diwajibnya. Benar. Itu contoh. Soalnya di situ ada pertanyaan, kalau misalnya
aku mandi wajib tapi nggak pakai sampo gimana gitu. Itu nggak apa-apa. Pokoknya kata ustadzahku pun pernah ada juga mandi wajib cuman renang. Itu juga bisa. Iya, yang penting niat. Ya, niatnya, niat, asal niat dan seluruh tubuh basah kuyup. Gitu. Kalau kata ulama kurang tahu ya. Soalnya bukan, belum. Karena termasuk wanita. Bisa kan dia kan juga cuma kan macam ini. Kayak niat Kak, udah niat Saja bisa. Dibasahi kuyup. Konteksnya di sini harus basah kuyup. Sepala dari sini sampai bawah. Mbak, dan di mana oh ya saya buruk terus mandi terus masih di mana nggak sih soalnya kayak ngono kan kok sampai bahasa Iya, konteksnya gini sih. Berarti kan di sini kan intinya kita udah selesai, udah bersuci. Tapi kalau misalnya dia mau mandi apa enggaknya itu urusannya dia. Gitu. Jadi kalau misalnya terserah kalian. Tergantung. Kayak misalnya mau hujan-hujanan lagi deras banget terus kayak banjir-banjir gitu. Terus sudah berniat ya Allah aku mau mandi besar. Sekalian nyemplung gitu di banjirnya itu juga insya Allah bisa gitu. Tapi ya balik lagi kalau misalnya kayak gitu kan ya jijik ya kalau nggak mandi lagi ya. Tapi kalau nggak mandi lagi ya nggak apa-apa sih terserah. Gitu. Insya Allah bisa, soalnya konteksnya basah. udah beda lagi Sudah lagi teman-teman. Kita mungkin bukan dan kita akan menyinggung air kan apakah banjir itu mutlak atau air Iya. Maaf, ralat. Kalau air banjir nggak bisa kan air apa? Muskal ya sih. Tak mau. Maaf, kalau air hujan dari atas ya, bukan yang kena genteng. Iya nggak sih? Iya. Kan air genteng juga aku pernah dengar kalau air genteng itu juga mustakmal juga kan. Soalnya kena besi-besi karatannya. Betul. Ya, terima kasih Kak Alfi udah di itu ya. Kalau banjir nggak jelas ya mustakmal lah itu. Kurang banyak kote. Iya kan? Kurang banyak kote. Iya. Betul. Bukan mengandung besi, kan kita kan nggak tahu apa aja yang digenteng itu, entah ada bangkai tikus, ada ini ya kan. Betul. Kalau saya belum sungai gitu. Kalau itu mainnya ngalir beda lagi. Sabar. Iya. Kalau sekarang bisa namanya itu besar. Betul. Hah? Banjir beda. Tapi beda sih. Sama banjir kan airnya bisa dari berbagai daerah. Berbagai got, apa, pipis kucing. Tapi kok kali juga bisa ya orang juga. Bandung nggak tahu. Sebentar. Tapi saya bisa. Saya limbah-limbah rumah tangga kalau misalnya banjir. Tapi kalau misalnya dipikir, kalau misalnya kenapa Kak Sungai nggak bisa? Orang dulu terus kalau bersuci gimana? Kita sungai dulu sama sungai sekarang. Ya jawab tadi lihat dulu gak sih konteks sungai gimana? Kalau sungai kayak yang di Pandawara itu jelas nggak bisa. Nah, Itu jangan yang kayak sungai mana? sungai kita. Sungai itu loh. Bawah Bawa alam ya. Bawa alam. apa yang mana? Tidak mengalir. Yang mengalir itu tapi tidak deras. Soalnya banyunya nggak kelihatan kayak gerak. Itu seperti itu. Insya Allah. Tapi yang bisa sungainya ini
Yang bener kan harusnya gerakan semangat kan. Tapi kalau di sungai cepat ya. Saya ya bakal lihat airnya sih za. Kan aku udah bilang kan misalnya kayak sungai kayak Pandawara ya gak iso. Kan dikatakan sungai kalau misalnya air. Kalau ini kan kata banget pada orang kan. Kan apa sih? Misal sungai pada orang. Yang penting airnya gak berubah warna. Gak berubah warna, gak ada baunya. Oh, di sini kan warnanya coklat. Tapi ada baunya gak? Entah bau pesing kayak gitu. Bau sungai. Ya sudah. Kalau aku sih yang penting sungainya tuh nggak berwarna dan nggak berbau. Tuh, dan mengalir. Mengalir deras, bukan mengalir sih ke sana. Apa mengalir? Kapur. Kalau kapot, kan bisa dibuat keluar. Apa? Ini mana? Anjir, bukan ini saya. Coba. Oh yang tadi itu sebelum nah harus suci gak sih? Jadi bila kalau menang ya mbak ikut jam cerita gak husband ya Hah? masa sih hah? Ngomongin karena itu dapat suci juga kan tadi yang ngomong niat main manja kita apa kita tuh Bisa, itu kan. Alhamdulillah waktunya tidak terasa. Iya, ya. Sudah ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah waktunya tidak terasa ya teman-teman. Diskusinya sangat berjalan, sangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah presentasi kami pada siang hari ini yang dadakan dan alhamdulillah sangat berjalan. Presentasi diskusinya. Jika ada salah maka datanya dari kami berdua dan saya Lali Rajim. Sudah mengakhiri kasihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambah sedikit aja.